dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke, terima kasih. Yang pertama, terima kasih saya ucapkan kepada kakak-kakak yang sudah bersedia menjadi narasumber kita pada pagi hari ini, dan juga kepada seluruh teman-teman 61 yang udah hadir dan kayaknya sih pasti bersemangat nih untuk mengenal lebih jauh mengenai peminatan dari jurusan statistika. Jadi perkenalkan sebelumnya, saya Siti Fenisa Indah Putri dari kelas 2 ST2 yang merupakan utusan atau perwakilan dari Forum Informasi dan Kajian Statistik yang pada kali ini bekerja sama dengan pengurus angkatan mengadakan acara bedah peminatan jurusan statistika. Jadi kenapa sih acara ini nih harus diadakan teman-teman? Kan kita nih udah melewati 4 semester yang sudah kemarin lah kita lewati, yang walaupun semester terakhir belum keluar nih nilainya. Tapi saya yakin teman-teman nih udah mulai penasaran dan udah mikirin kira-kira semester depan nih mau masuk ke peminatan apa ya. Nah, jadi pengurus angkatan dan Forkas mengadakan acara ini. Jadi supaya tidak berlama-lama, kita mulai aja acaranya dengan bersama-sama membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga acara ini menjadi berkah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, sebelum kita mulai nih teman-teman. Jadi acara kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian materi atau sharing session dari kakak-kakaknya. Yang pertama ada Kak Chandra Kurniawan dari 3SE2, perwakilan dari Statistika Ekonomi. Lalu selanjutnya ada Kak Ninyoman Ria Sugian Dewi dari 3SK5, yang merupakan perwakilan dari Statistika Sosial dan Kependudukan. Nah, masing-masing peminatan ini akan menjelaskan selama 20 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab setelah keduanya disampaikan. Mungkin langsung aja nih, pada udah penasaran kan? Kita langsung aja panggilkan. Yang pertama ada Kak Chandra Kurniawan selaku perwakilan nih dari Statistik Ekonomi. Kepada Kak Chandra, saya silakan. Oke, baik. Share screen ya. Udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua di rumah ya. Mungkin ucapan selamat dulu ya, karena sudah mencapai titik ini ya. Sudah 4 semester kan ya. Semester 1 gampang-gampang lah ya. Apalagi semester tingkat 1 gampang-gampang, kemudian tingkat 2 lebih gampang lagi gitu kan ya. Jadi mungkin bingung gitu mau pilih apa gitu, karena semuanya bisa gitu ya. Nah, itu mungkin di sini mungkin sedikit saya berbagi informasi ya terkait dengan peminatan ekonomi gitu ya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, mungkin perkenalkan kembali gitu ya. Nama saya Chandra Kurniawan, bisa berbagi Chandra mungkin ya. Dari 3S2 gitu. Oke, langsung saja mungkin ya. Ke yang pertama, itu adalah apa itu SE gitu ya. Ya mungkin sudah pada tahu gitu ya, SE tentunya statistik ekonomi gitu. Tapi mungkin yang perlu diketahui seperti apa sih statistik ekonomi yang dipelajari dan sebagainya gitu ya. Maka akan kita bahas lebih detail nanti setelah ini gitu. Selanjutnya mungkin terkait dengan hal-hal yang seperti apa yang dibahas di statistik ekonomi gitu ya. Meliputi apa saja gitu. Mungkin yang pasti terkait dengan hal-hal ini ya. Jadi ketika nanti teman-teman mungkin masuk ke peminatan ekonomi, nanti familiar terkait dengan hal ini ya. Seperti misalkan pengangguran, inflasi, investasi, pasar, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan juga mungkin ekspor impor dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman nanti akan berkecimpung di bagian ini ketika nanti masuk ke peminatan ekonomi. Selanjutnya mungkin terkait dengan di BPS itu seperti apa sih, atau mungkin hal-hal apa yang dipelajari di statistik ekonomi BPS gitu ya, atau yang dihitung atau yang dihimpun itu datanya. Sebenarnya mungkin teman-teman sudah familiar lah ya terkait dengan website BPS di bagian ekonomi dan perdagangan, ada ekspor impor sampai dengan usaha mikro kecil. Nah, mungkin hal seperti ini yang mungkin akan diolah oleh BPS gitu ya, dan mungkin beberapa tahun ke depan mungkin akan ada banyak lagi beberapa hal yang perlu dipelajari gitu.
kan mengikuti dengan perkembangan zaman gitu. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan alasan memilih SE gitu ya. Mungkin akan saya jelaskan beberapa sudut pandang mungkin ya. Mungkin yang pertama dari sudut pandang orang ketiga, dari beberapa sumber dan mungkin orang-orang sekitar gitu ya. Yang pertama mungkin karena teman. Nah ini mungkin hal yang klasik tapi banyak gitu ya. Terutama ke teman-teman belajar yang teman lingkupnya sama gitu ya. Karena mungkin yang lainnya memilih peminatan A, maka dari itu dia pun juga memilih peminatan yang sama gitu. Supaya apa? Supaya mungkin bisa ke SM baru dan sebagainya gitu. Mungkin jadi ada kemungkinan seperti ini. Kemudian karena dosen gitu ya. Nah, ini juga sudah hal yang umum gitu ya. Diketahui mungkin pemilih peminatan A karena mungkin dosen-dosen di peminatan A enak-enak dalam artian mungkin nilainya, ngajarnya dan sebagainya gitu. Ataupun sebaliknya gitu ya. Memilih peminatan B karena mungkin peminatan A dosennya mungkin kurang enak atau dan sebagainya dari sudut pandang mereka gitu ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga mungkin karena doinya gitu ya. Nah, ini mungkin pasti ya supaya mungkin satu peminatan barangkali satu kelas juga gitu ya. Jadi mungkin pas sesi bisa saling private chat di Zoom-nya ataupun nanti saling pin dan sebagainya gitu ya. Kemudian terakhir mungkin karena random aja gitu ya. Di sini juga ada dua kemungkinan mungkin dari teman-teman mungkin ada banyak seperti ini mungkin ya. Yang pertama mungkin bingung ya, bingung karena memang belum tahu mau apa gitu ya, mau ekonomi atau sosial gitu ya, ataupun bingung karena memang semuanya bisa gitu. Baik ekonomi juga bisa nilai tinggi-tinggi atau paham gitu ya, sosial pun juga sama gitu. Jadi mungkin dia pun random karena mungkin apapun bisa gitu. Nah mungkin itu. Kemudian mungkin dari sudut pandang orang pertama berarti dari saya sendiri ya. Kemarin pertimbangan saya memilih peminatan ekonomi gitu. Mungkin yang pertama niat dari awal gitu ya. Karena memang dari awal ketika pertama kali mendaftar gitu ya, mengisi di pilihan STS itu, memang saya memilih statistika ekonomi gitu. Mungkin dari latar belakang saya mungkin dari SMA gitu ya, yang memilih lintas minat ekonomi, jadi mungkin sudah familiar terkait dengan hal ekonomi gitu. Mungkin seperti itu dari niatnya. Kemudian dari hal kedua ya dari minatnya gitu, atau lebih suka ekonomi dibandingkan sosial. Nah setelah menjalankan 4 semester ya, berarti tingkat 1 dan tingkat 2, saya sudah mendapatkan mata kuliah ekonomi maupun mata kuliah sosial, dan lebih suka terkait hal yang ekonomi gitu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di bagian isu-isu yang dibahas gitu ya, ternyata lebih cocok dan lebih suka. Maka dari itu saya mulai ekonomi gitu. Nah, kemudian hal ini juga berimbas ke nilainya ataupun bisa disebut bakat gitu ya. Ternyata ketika dibandingkan nilai 4 semester itu ya, baik matkul ekonomi seperti pengantar ekonomi, kemudian ekonomi bangunan gitu ya, dan mungkin matkul sosial seperti pengantar sosiologi dan mungkin sosduk gitu ya, ternyata setelah dibandingkan ternyata lebih tinggi nilai ekonomi gitu. Nah, dari itu menguatkan saya untuk memilih ekonomi. Kemudian yang terakhir mungkin memilih karena hati dan kemauan sendiri. Nah ini yang paling penting gitu ya. Jadi kalau bisa teman-teman nanti ketika memilih peminatan itu kalau bisa memang dari hatinya gitu. Jangan karena ikut-ikutan gitu. Karena ketika nanti ada apa-apa ya itu konsekuensi dari teman-teman gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan ataupun menyesal di kemudian hari. Mungkin seperti itu ya terkait alasan dari saya kemarin memilih peminatan ekonomi. Kemudian ini mata kuliah SSE apa aja ketika semester 5, 6, 7, 8 gitu ya. Mungkin dari semester 5 mungkin hanya ada satu mata kuliah peminatan gitu ya, yaitu ekonomi mikro. Kemudian di semester 6-nya ada 3. Dan di mana jumlah 3 ini ada setengah dari jumlah seluruh matkul di semester 6. Jadi bisa dikatakan semester 6 ini lebih ke semester peminatan lah, bisa dikatakan seperti itu ya, karena setengahnya kan, yaitu ekonomi makro, kemudian ekonomi metrika terapan, dan juga SNN 2 atau sistem neraca nasional yang kedua itu. Nah, 7-nya ada perekonomian Indonesia, dan semester 8-nya ada statistik ekonomi tenaga kerja, yang mana nantinya akan saya jelaskan setiap matkulnya kecuali semester 7 dan 8 ya. Karena juga saya juga belum mendapatkannya gitu. Mungkin lebih ke semester 5 sama 6-nya. Oke, baik. Mungkin ke yang pertama dulu ya. Ke ekonomi mikro gitu. Nah, ekonomi mikro seperti apa? Mungkin saya sedikit berikan gambaran singkatnya gitu ya, atau umumnya lah. Ekonomi mikro mungkin membahas terkait dengan ekonomi lebih ke ranah individu ya, berarti ranah paling kecilnya seperti rumah tangga, mungkin seperti perusahaan gitu ya. Nantinya akan belajar terkait dengan seperti pengantar ekonomi namun lebih detail gitu, seperti teori permintaan gitu ya, teori penawaran, kemudian elastisitas, kemudian perilaku dari sudut pandang produsen, konsumen, distributor gitu ya, sampai ke pasar dan juga bahkan interaksi antar perusahaan itu. Jadi membahas seperti itu dalam bisa dikatakan lingkupnya kecil gitu ya. Kemudian dari sistematika, mungkin sistematika pembelajarannya ya, mungkin dari ini berdasarkan dengan apa dosen saya ajarkan. Jadi mungkin ketika dosennya berbeda, mungkin juga perlakuannya pun juga berbeda. Tapi
saya akan sedikit memberikan informasi terkait dengan apa yang sudah saya jalankan kemarin gitu ya. Terkait dengan ekonomi mikro ini sistem pembelajarannya yaitu dosen mengirim materi via YouTube gitu ya. Sehari sebelumnya lah minimal gitu. Maksimal sehari sebelumnya gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar terlebih dahulu di malamnya mungkin ya sebelum ke sesinya. Jadi setiap sesinya itu hanya membahas terkait dengan exercise-nya seperti yang terlihat di layar ini ya. Jadi tidak ada pembahasan materi, namun ketika teman-teman nanti mungkin bingung gitu ya, dipersilakan untuk bertanya ketika sesi gitu. Jadi lebih ke seperti itu gitu sistematikanya. Dan juga untuk responsnya itu ya ini terkait dengan exercise ini ya. Jadi nanti dibagi beberapa soal, biasanya 2 sampai 5 gitu ya. Soal yang dibagi oleh dosennya. Nantinya pun yang mengerjakan pun dosennya gitu ya. Jadi kita tinggal menyimak dan mengikutinya dengan baik setiap soalnya dan pembahasannya gitu. Jadi ketika teman-teman masih bingung setiap soal yang dibahas bisa ditanyakan gitu. Jadi untuk masalah respons seperti apa, nah ini untuk ekonomi mikro tidak ada masalah karena tinggal mengikuti apa yang dosen sampaikan gitu. Jadi enak untuk terkait dengan responsi dan sistem pembelajarannya ya. Dan juga terkait dengan tugas akhirnya itu ada tugas kelompok gitu ya, membuat paper seperti ini yang di bagian bawah. Tapi enaknya kelompok jadi tidak terlalu memberatkan. Mungkin itu yang terkait dengan ekonomi mikro ya. Kemudian terkait dengan ekonomi makro, nah ini mungkin mata kuliah yang mungkin paling terstruktur ya di semester 6 ya. Dan paling ya jelas lah gitu pembagiannya dan bagaimana sistematika pembelajarannya gitu. Mungkin dari segi mata kuliah terlebih dahulu ya. Gambaran singkatnya mungkin lebih ke kalau mikro kan membahas terkait lingkup kecil, nah ini lingkup besarnya lah gitu ya. Jadi seperti agregasi dari individu-individunya. Misalkan kita ambil contoh rumah tangga gitu ya. Berarti nanti gabungan dari rumah tangga dan itu membentuk suatu negara gitu. Jadi secara gampangnya makro ini membahas suatu negara gitu. Seragamnya seperti itu. Di mana ini sangat terstruktur kenapa gitu ya? Karena dari segi pembelajaran terlebih dahulu ya, itu dosen menjelaskan di setiap sesinya gitu ya, menjelaskan slide yang dari awal sampai akhir gitu. Dan itu proses dijelaskan dengan detail itu. Jadi sangat-sangat jelas penjelasan dari dosennya gitu ya. Itu terkait dengan pembelajarannya gitu. Kemudian untuk terkait dengan responsinya gitu ya. Nah, ini mungkin matkul yang responsinya sangat nggak mikir gitu. Kenapa demikian? Karena responsinya hanya satu pertanyaan seperti apa yang kamu ketahui tentang matkul hari ini atau materi hari ini ya cukup misalkan tulis saja mengetahui tentang contoh misalnya tabungan nasional seperti adalah gitu ya cukup seperti itu boleh gitu. Jadi tidak dipersulit ini ya lebih ke pemahaman dari teman-teman gitu. Jadi sangat enak terkait dengan responsi. Kemudian terkait dengan setiap pertemuan itu tidak ada waktu yang terbuang sia-sia gitu. Sebagai contohnya mungkin pertemuan genap ya. Kita ambil contoh pertemuan 2 sampai dengan 4 dan seterusnya gitu. Nah, itu dilakukan di akhir sesi itu pasti ada survei gitu. Seperti yang terlihat di layar ya. Survei 1 sampai dengan survei 6 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 6 atau 7 saya lupa mungkin. Ya, intinya ada survei setiap pertemuan genap gitu ya. Seperti itu, survei ini seperti apa? Survei ini adalah seperti ulangan lah itu ya bisa dikatakan. Jadi mana nanti akan diakumulasikan sebagai nilai tugas gitu. Jadinya tapi tenang karena kayak teman-teman nanti menyimak setiap pembahasan setiap sesinya ya. Minimal berarti 2 sesi setiap sebelumnya ya. Itu ketika teman-teman perhatikan itu dijamin pasti itu sih. Nilainya bagus lah gitu ya. Karena materinya pun juga sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk pertemuan ganjilnya berarti dimulai dari pertemuan 3 ya. 3, 5 seterusnya gitu ya. Itu ada suatu project gitu ya. Bisa dikatakan project individu yang namanya mini paper gitu. Itu maksimal 5 halaman. Nah, itu maksimal ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman tuh mengaplikasikan apa yang sudah dibahas di kelas gitu. Misalnya contohnya terkait dengan velocity of money gitu ya. Jadi mungkin ini pun analisis yang dipakai pun juga sangat sederhana ya. Cukup mungkin plot biasa itu, plot garis dan sebagainya. Jadi cuma sekedar itu, tapi yang dititik beratkan di sini adalah seperti apa sih aplikasi dari velocity of money ini gitu ya. Terutama di Indonesia seperti apa bentuknya gitu ya. Apakah memang konstan ataupun fluktuatif gitu ya. Jadi lebih ke situ tujuan dari dosennya. Dan itu pun juga tidak memberatkan, hanya maksimal 5 halaman gitu. Tapi juga ada mahasiswa yang mungkin lebih dari 5 halaman gitu ya, dengan alasan mungkin terlalu banyak penjelasannya ataupun kurang. Gitu. Tapi sebenarnya dari dosennya pun juga maksimal 5 halaman. Jadi mungkin seperti itu ya terkait dengan makro. Jadi tidak ada pertemuan yang sia-sia gitu ya, bisa dikatakan sangat terstruktur dan sebagainya. Dan itu pun juga berimbas ke UAS-nya dan UTS-nya gitu ya. Jadi karena sering latihan dan juga sudah paham gitu. Kemudian lanjut ke ekonometrika terapan ya. Nah, di sini mungkin matkul yang sebenarnya 2 matkul sebenarnya karena gabungan dari statistik dan ekonomi gitu ya. Jadi teori-teori ekonomi yang ada di ekonomi gitu ya, itu nanti digabungkan dengan atau penghitungannya, mengestimasi dan sebagainya menggunakan statistik gitu.
Jadi mungkin ketika di PTN mungkin statistik PTN mungkin tidak mendapatkan ekonometri terapan karena biasanya ini dipakai di jurusan FEB ataupun FE gitu ya. Seperti manajemen, kemudian ilmu ekonomi dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian dari segi pembelajarannya di sini mungkin ini suatu matkul yang tidak ada itu sepertinya teori yang detail gitu. Jadi mungkin dosen yang membahas 15 menit awal teori gitu ya, selebihnya nanti praktikum gitu. Karena kan juga namanya terapan itu ya. Jadi lebih ke aplikatif gitu. Dan enak di sini itu hanya ada 2 materi gitu selama 1 semester gitu ya. 1 materi untuk UTS dan 1 materi untuk UAS-nya gitu. Materi UTS yang sebelah kiri ini yaitu terkait dengan data panel. Kemudian teman-teman seharusnya sudah paham ya terkait data panel seperti apa, yaitu gabungan dari time series atau runtur waktu dengan cross section gitu ya. Seperti itu membentuk data panel. Jadi dari satu materi UTS itu hanya terkait dengan data panel gitu. Jadi sangat-sangat detail gitu ya. Kemudian untuk yang UAS-nya itu terkait dengan yang sebelah kanan ini, yaitu terkait dengan sistem persamaan simultan gitu. Secara gampangnya sistem persamaan simultan itu adalah sistem persamaan yang saling terhubung gitu ya. Jadi tidak bisa diestimasi satu persatu gitu. Contohnya seperti ini kan W ini kan mengandung PT, sedangkan PT pun juga dibangun dari W gitu ya. Jadi sangat saling berkaitan gitu, sehingga estimasinya pun tidak bisa menggunakan OLS ataupun satu persatu lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi simultan ini materi UAS gitu ya, jadi sangat enak kan, satu ujian hanya belajar satu materi gitu. Jadi mungkin itu terkait dengan mata kuliahnya. Kemudian untuk responsnya juga sama tuh, karena aplikatif gitu ya. Jadi ketika di kelas dosen yang menyampaikan materi di awal sedikit gitu ya, selebihnya langsung praktikum gitu, atau langsung running data lah bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi responsnya pun juga hasil running yang teman-teman lakukan. Jadi enak gitu ya. Itu mungkin terkait ekonomi terapan. Kemudian terakhir ya, mata kuliah peminatan di semester 6 terakhir yaitu SNN 2 gitu, atau sistem neraca nasional yang kedua gitu. Mungkin teman-teman sudah tidak asing gitu ya, karena semester di tingkat 2-nya gitu ya. Ada SNN yang pertama terkait dengan lebih ke kondev gitu ya, konsep definisi terkait dengan institusi, kemudian interpretasi dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini mungkin lebih ke perkembangan kembali gitu. Ketika teman-teman kemarin membuat neraca berjalan gitu ya, baik neraca kapital maupun neraca modal dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini nanti itu akan dipakai contohnya membuat tabel input output yang teman-teman bisa lihat terlebih dahulu mungkin jika penasaran di website BPS gitu ya, ataupun membuat sistem neraca sosial ekonomi gitu ya, ataupun nanti di akhir materi ada PDB hijau gitu ya, atau menghitung PDB dari sudut atau dari sisi lingkungannya gitu ya. Karena sebelumnya kan PDB yang diukur dari 3 sudut pandang gitu kan ya, baik pendapatan, pengeluaran ataupun produksi gitu ya. Nah, di sini pun nanti akan dikaitkan dengan lingkungan gitu. Apakah dampaknya terhadap lingkungan dan sebagainya. Jadi seperti air, udara itu dihitung sebagai nominal gitu, atau dihitung sebagai suatu pengeluaran lah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini nanti yang dibutuhkan adalah skill Excel-nya itu, karena murni semuanya diolah menggunakan Excel. Jadi ketika teman-teman mungkin kurang familiar terkait dengan fungsi-fungsi Excel, mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang gitu ya. Ya mungkin seperti itu, karena nanti banyak sekali iterasi yang dilakukan di dalam pengolahan SNN 2 gitu. Bahkan bisa lebih dari 20 kali iterasi, dan itu pun satu iterasi bisa panjang gitu. Nah, mungkin seperti itu terkait dengan SNN 2. Dan sistem pembelajaran pun juga sama ya. Dosennya menjelaskan lewat PPT dan itu dibahas tuntas di kelas. Tapi juga di kadang-kala beliau juga menjelaskan lewat YouTube ya, mungkin keterbatasan waktu karena beliau juga sibuk gitu. Mungkin seperti itu terkait dengan SNN 2 dan mata kuliah peminatan terakhir ya. Selanjutnya nah ini mungkin yang matkul yang paling menarik mungkin bagi saya gitu ya. Di SE itu apa gitu ya. Kalau bagi saya mungkin ekonometrika terapan gitu. Nah, kenapa demikian gitu ya? Karena mungkin yang pertama hanya terdapat 2 materi gitu. Jadi sangat terfokus lah gitu ya dalam belajar. Seperti UTS hanya belajar terkait data panel, kemudian untuk yang terkait UAS belajar terkait dengan persamaan simultan. Jadi sangat enak lah, bisa dikatakan bahkan karena kan materinya sedikit ya, lebih ke praktikum ya. Bahkan UTS pun juga, UAS pun juga sama gitu. Itu running data sehingga tidak bisa dikatakan tidak harus belajar banyak gitulah, karena cukup di kelas paham pun juga bisa gitu untuk mengerjakan UTS maupun UAS-nya gitu. Jadi sangat enak ini. Kemudian yang kedua mungkin lebih ke praktikum seperti yang saya jelaskan. Jadi tidak usah belajar teori sangat detail gitu ya, karena lebih ke praktikum, jadi langsung lebih enak lah gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini mungkin yang paling oke lah, alasan saya yang paling kenapa ini yang paling menarik gitu ya. Karena untuk yang terkait 2 materi yang di ekonometrik terapan gitu ya, baik data panel maupun persamaan simultan, itu sering dijadikan sebagai teori yang asli di skripsi gitu ya. Misalnya teman-teman kemarin mengikuti seminar
tingkat 4 gitu ya, pasti banyak sekali ditemukan yang menggunakan data panel maupun yang menggunakan persamaan simultan. Gitu. Jadi ketika teman-teman nanti mungkin sudah lulus dalam ekonometri keterapan, setidaknya kita sudah mempunyai 2 teknik analisis yang bisa dikatakan oke lah gitu untuk skripsi gitu ya. Ada pandangan seperti apa skripsinya dan sebagainya. Jadi sangat bermanfaat banget ya untuk skripsi ya, untuk pandangan mengambil skripsi. Oke, selanjutnya ke informasi tambahan. Nah, di sini mungkin sedikit ya, mungkin terkait sumber data yang sering dipakai dan sumber jurnal gitu ya. Mungkin sumber data yang sering dipakai ya 4 hal ini gitu, yang sering digunakan membuat paper dan sebagainya. Karena seperti yang ekonomi makro kan sering menggunakan membuat paper gitu ya. Nah, itu sangat sering menggunakan data-data ini seperti World Bank bagian WDI-nya gitu ya, ataupun FRED atau IMF, ataupun jika memang mengolah data BPS atau data Indonesia provinsi dan sebagainya bisa melihat dari BPS. Dan sumber jurnal juga sama, bisa dari Google Scholar maupun Skyhub nih yang mungkin sangat dibutuhkan gitu ya untuk mengakses mungkin jurnal berbeda dan sebagainya gitu. Kemudian mungkin ini yang terakhir mungkin ya. Ini hal yang perlu dipahami oleh teman-teman semuanya gitu ya. Yang pertama, semua peminatan di sini memiliki kedudukan yang sama gitu ya. Jadi mungkin sebagai batasan gitu ya. Intinya peminatan hanya membedakan fokus dari pembelajarannya gitu. Tidak membedakan antara mungkin peminatan A lebih tinggi dari peminatan B, tidak seperti itu ya. Jadi lebih hanya ke membedakan membedakan fokusnya gitu ya. Lebih ke situ arahnya. Kemudian untuk peminatan menentukan topik skripsi. Nah, ini yang sangat bisa diperhatikan sebagai pertimbangan utama ya ketika teman-teman nanti tertarik dengan ekonomi misalkan dan sudah berencana dari sekarang mengambil topik terkait ekonomi, ya tentunya nanti teman-teman mengambil peminatan ekonomi gitu. Karena ketika teman-teman nanti mengambil peminatan yang lain, contohnya sosial pendidikan gitu ya. Nah, ketika sudah mengambil itu, otomatis untuk topik skripsinya juga seputar sosial gitu. Tidak bisa lintas peminatan untuk mengambil skripsinya gitu. Jadi teman-teman bisa dipertimbangkan dengan baik hal itu gitu ya. Kemudian yang ketiga di sini terkait dengan peminatan tidak menentukan posisi penempatan. Nah, ini sangat mungkin bisa enggak salah kaprah atau dan sebagainya. Ketika penempatan kita memiliki gelar yang sama gitu ya, atau STR-Stat gitu ya, baik komutasi maupun yang statistika gitu ya. Maka dari itu ketika penempatan khususnya di daerah gitu ya, tidak ada alasan kita misalkan diberikan suatu tugas untuk mengoding gitu atau dan sebagainya gitu ya. Mungkin ekonomi ke sosial gitu. Kita bilang mungkin tidak diperkenankan seperti itu ya. Karena kenapa? Karena pada dasarnya itu ya semuanya memperoleh matkul yang sama gitu, di tingkat 1 dan 2 gitu ya. Walaupun memang hanya dasarnya gitu ya, baik komputasi juga ada gitu ya. Sosial juga belajar, ekonomi juga belajar gitu. Sehingga yang di daerah pun dituntut untuk semuanya bisa gitu. Dalam artian dasarnya tahu gitu ya, walaupun tidak sepaham yang di peminat tersebut, tapi pada intinya peminatan itu tidak menentukan penempatan seperti apa gitu. Bisa jadi nanti teman-teman yang ekonomi bisa ditempatkan di mungkin di sosial ataupun yang sosial bisa ditempatkan di neraca gitu. Jadi sekomplek itu untuk penempatan itu ya. Oke, mungkin yang terakhir sedikit kutipan mungkin ya. Mungkin hidup itu pilihan ya. Maka jika kamu tidak memiliki pilihan, sama saja kamu tidak hidup mungkin. Jadi mungkin sekian dari yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah sedikit pengetahuan dari teman-teman terkait dengan statistika ekonomi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Uti ya. Baik, terima kasih kepada Kak Chandra atas pemaparan materinya. Udah banyak banget nih Kak pertanyaan melalui SE, tapi nanti kita jawabnya di akhir aja bareng-bareng sama yang SK. Selanjutnya kita dengerin penjelasan dari statistika sosial kependudukan dari Kak Ria. Pada Kakak, saya silakan. Baik, Putih, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya bisa minta tolong untuk share screen. Oke Kak, sebentar ya. Mungkin tampilannya belum. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Sebelumnya, kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dengan melakukan acara ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Nah, sebelum memulainya, izinkan saya mengucapkan selamat kepada teman-teman semua yang berhasil menyelesaikan tingkat 2, yang katanya itu tingkat yang paling statistik banget selama 4 tahun perkuliahan di Politeknik Statistika SIS. Walaupun dengan keadaan kuliah yang mungkin dari ruang virtual dan berbagai keterbatasan yang teman-teman miliki, semua sudah berhasil melatih dengan kemampuan sebaik mungkin. Baik, bisa dilanjut. Nah, kenali sebelum memulai, karena yang tampak indah tak selalu indah, dan yang tampak buruk tak selalu buruk. Jadi ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nyonya Matria Dewi, seorang mahasiswi dari kampus tercinta Politeknik Statistika SIS yang akrab disapa Ria. Dengan riwayat pendidikan saya seperti yang tertera di layar, dan memiliki beberapa pengalaman organisasi seperti staf unit PSDM, senat mahasiswa 2 periode, kemudian anggota divisi media informasi statistik di Forecast dari 2018 sampai sekarang, dan sedang memiliki kegiatan di Ketua Riset Kajian Metodologi Survei Online PKL tahun ajaran 2020-2021 dan beberapa kepanitiaan yang saya pernah ikuti seperti yang tertera di layar. Bagi teman-teman yang nanti mungkin ada pertanyaan di luar diskusi ini, bisa menghubungi kontak yang tersedia. Selanjutnya, nah sebelum lebih jauh saya mengenalkan tentang statistik sosial kependudukan, di sini perlu diingatkan bahwa ini murni dari pendapat dan pengalaman pribadi saya. Jadi apabila ada banyak kekurangannya, mohon dimaklumi. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke sebenarnya apa itu statistik sosial dan kependudukan. Next. Jadi statistik sosial dan kependudukan itu merupakan statistik terapan dalam bidang statistik sosial, kependudukan, dan demografi yang akan menghasilkan analisis dan pelaporan di bidang sosial, kependudukan, serta demografi. Serta di statistik sosial kependudukan ini kita mempelajari fenomena-fenomena sosial dalam masyarakat seperti kemiskinan, kesehatan, tenaga kerja, sosial budaya, politik, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ini merupakan beberapa mata kuliah yang akan diambil selama 2 semester, yakni semester 5 dan semester 6, dengan keterangan bahwa yang berwarna putih merupakan mata kuliah inti atau wajib, serta yang warna biru merupakan mata kuliah peminatan. Jadi di semester 5 itu cuma ada 1 mata kuliah peminatan. Jadi berbedanya cuma 1 mata kuliah antara SK dan SG. Sedangkan di semester 6 itu ada 3 mata kuliah yang berbeda seperti yang telah dipaparkan Chandra sebelumnya. Namun di sini saya tidak memaparkan secara rinci tentang mata kuliah tersebut. Jadi buat teman-teman nanti yang pengen tahu lebih dalam bisa ditanyain lewat kolom chat. Baik, selanjutnya. Nah, apa sih alasan saya memilih jurusan statistik sosial dan kependudukan? Next. Semua itu bermula saat pelajaran pengantar demografi di kelas. Kita ditugaskan untuk menanyakan suku bangsa orang lain yang ada di Indonesia. Saat itu saya hanya tahu puluhan atau bahkan ratusan suku bangsa. Tetapi ternyata di Indonesia itu ada ribuan suku bangsa loh. Menurut data Badan Pusat Statistik melalui sensus penduduk 2010, suku bangsa di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Dan saat pertama kali saya menjadi bagian dari Politeknik Statistika SIS, saya semakin mengenal banyak teman-teman, dosen, dan sivitas akademika lainnya yang datang dari suku bangsa yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan perbedaan itu menunjukkan bahwa Indonesia itu kaya banget loh, walaupun kadang perbedaan itu juga malah menjadi bibit dari kesalahpahaman. Gitu. Nah, next. Nah, dari keberagaman itu saya penasaran nih, apa yang bisa kita identifikasi dan apa yang bisa kita teliti dari perbedaan itu. Terlebih lagi, kegiatan besar Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali seperti sensus penduduk juga menyediakan berbagai data seperti data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakter penduduk Indonesia sampai menuju satu data kependudukan Indonesia. Nah, dari situ saya penasaran bagaimana cara mengolahnya, dan beranjak dari situlah saya menempatkan hati di bidang sosial dan kependudukan. Nah, untuk alasan selanjutnya, next, ini tuh ada 2 alasan mendasar yang ada di diri saya. Yang pertama itu adalah jurusan yang langka. Berdasarkan 3 perguruan tinggi negeri dengan jurusan statistika terbaik di Indonesia, fokus statistika untuk kampus-kampus ternama di Indonesia itu berbeda-beda. Jadi misalnya di Institut Pertanian Bogor itu dia
fokusnya di statistika pertanian, kemudian beranjak ke Universitas Gadjah Mada. Di situ fokusnya adalah statistika keuangan, dan di Institut Teknologi 10 November itu fokus pada statistik industri. Nah, dari situ saya berpikir bahwa kenapa saya tidak memanfaatkan waktu saya di Polsat SIS ini untuk belajar dan mendalami ilmu statistik sosial dan kependudukan. Kemudian untuk alasan selanjutnya itu adalah passion. Jadi ada sebuah kutipan, jangan memaksakan untuk bersandar dalam hidup yang dipenuhi standar, karena percayalah setiap insan dapat mekar dengan jalan yang bersama. Jadi di sini itu perlu ditekankan kepada teman-teman itu untuk nggak ikut-ikut yang lain gitu. Kalau milih jurusan, nggak ikut doinya, nggak ikut temennya gitu. Jadi emang murni dari diri kalian sendiri gitu, pengen jurusan apa. Di sini itu juga saya menekankan kepada teman-teman, kalau kenali diri kalian sendiri gitu. Jangan ngikut isu atau perkataan orang lain. Misalnya nih, salah satu contoh nyata yang sering terjadi di kampus kita kayak, oh di jurusan itu dosennya galak-galak, saya nggak mau masuk situ. Nah, itu adalah suatu kesalahan yang sangat-sangat fatal menurut saya. Karena kalau berpacu pada kata Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutanlah yang membuat hal itu sulit. Jadi semua itu berawal dari pikiran teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah berpikir buruk tentang suatu hal, maka hal itu akan berakibat buruk gitu terhadap diri kalian sendiri. Baik, next. Jadi bagaimana sih perjalanan supaya bisa menentukan pilihan? Kalau dari aku pribadi, bagaimana perjalanan untuk menentukan pilihan statistik sosial dan kependudukan itu, yang pertama dan utama adalah take your time. Karena seringkali kita itu menemukan diri kita sendiri itu dalam kesendirian gitu. Mengetahui batasan dan kemampuan diri sendiri membuat kita tepat melakukan hal-hal sesuai kapasitasnya. Jadi kunci utamanya itu yakin kepada diri sendiri, menjadi diri sendiri, dan percaya terhadap kemampuan yang kita punya. Bisa di next. Nah, dari awal udah ditekenin kalau tolong kalau pilih peminatan itu sesuai diri sendiri, karena sesulit apapun keadaan dan sekejam apapun dunia memperlakukanmu, pada akhirnya hanya dirimu yang menentukan jalan hidupmu. Jadi nggak usah berpacu lagi sama orang lain gitu. Ada 3 poin utama yang aku pakai sebagai landasan untuk menentukan jurusan. Yang pertama itu mata kuliah. Jadi kan seperti yang Chandra bilang tadi juga, dari tingkat 1 dan tingkat 2 kalian sudah dikenalkan dengan mata kuliah pengantar ekonomi maupun sosial. Jadi dari situ kalian bisa lihat nih kalian tuh nyaman di mana. Misalnya kalau aku dulu pribadi lebih nyaman belajar pengantar demografi, pengantar sosiologi dibandingkan pengantar ekonomi, seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua itu topik penelitian. Nah, walaupun kalian masih tingkat 2 dan mau ke tingkat 3 sekarang, kalian harus udah tahu nih kalian itu passionnya di mana, kalian itu suka penelitian yang kayak gimana gitu. Jadi ini itu kalian bisa cari dari jurnal-jurnal, atau yang lebih gampangnya itu dari akun Sipadu teman-teman masing-masing. Jadi kalian bisa lihat skripsi kakak tingkat di situ, dan kalian lihat nih, baca dulu latar belakangnya, data yang digunakan, metodologinya kayak gimana, serta dosen pembimbing yang kalian mau. Jadi dari situ kalian bisa nentuin, karena saat kalian udah milih jurusan, kalian harus mau nggak mau harus ikutin topik penelitian itu gitu. Terus yang terakhir ini yang paling utama, yaitu membreakdown pro and cons. Di sini itu kalian harus membreakdown apa aja sih keunggulan jurusan itu dan apa sih kelemahan-kelemahan yang dia miliki di jurusan itu. Jadi kalian itu harus bisa memilih keunggulan mana yang bisa kalian terima dan kelemahan mana yang bisa kalian toleransi. Misalnya contohnya kayak waktu skripsi nanti untuk statistik sosial dan kependudukan itu biasanya punya data yang lebih susah, walaupun mereka menggunakan metodologi yang lebih mudah dibandingkan SE gitu. Contoh kasarnya. Kalau di SE itu mungkin seperti yang Chandra tadi udah paparkan, itu kayak banyak rumus lah, statistik dicampur ekonomi itu kayak gimana, kayak gitu. Itu ya, tapi dan Chandra tadi juga udah sempat maparin, ternyata juga kalau sumber-sumber data yang digunakan statistik ekonomi itu kayak lebih mudah didapat gitu dari BPS, dari Bank Dunia gitu. Jadi lebih tersedia kalau statistik ekonomi. Sedangkan kalau sosial itu lebih sulit dan data itu biasanya data primer. Karena kalau di peminatan statistik sosial kependudukan itu kalian lebih kayak belajar untuk gimana menyusun kuesioner, gimana menyusun indikator-indikator sosial yang didekatkan menjadi kuantitatif gitu. Sebenarnya itu adalah
hal-hal yang berbau kualitatif, tapi berusaha didekatkan dengan kuantitatif. Kalau sosial itu kayak gitu. Jadi misalnya kalau jadi kalian mentoleransi itu dan suka tentang hal itu, jadi kenapa enggak sosial aja kayak gitu kan. Tapi kalau sedangkan kalian itu lebih kuat di metodologinya, lebih kuat untuk hitung-hitungan, dan kalian suka isu-isu ekonomi, ya silahkan untuk statistik ekonomi kayak gitu. Baik, selanjutnya. Nanti kalau seandainya ini, kalau soalnya itu di angkatanku itu ada pengalaman, ternyata yang milih statistik sosial kependudukan itu lebih banyak, padahal cuma tersedia 5 kelas. Jadi akhirnya ada beberapa orang yang ditaruh di statistik ekonomi gitu. Jadi walaupun kalian udah milih dan kalian terlempar itu, ya nggak apa-apa. Kalian bisa ingat kata ini, bisa screenshot kata-kata ini, karena tidak ada yang perlu disesali. Semua terjadi mengikuti keteraturan dan hukum alam atau nature. Bisakah kita tidak hanya menerima masa lalu, tapi bahkan mencintainya? Jadi walaupun kalian udah masuk ke situ, udah basah, ya udah berenang aja sekalian itu, selesaiin itu, dan percaya kalau itu yang terbaik buat kalian. Nah, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Ria atas pemaparannya mengenai peminatan statistika sosial dan kependudukan. Nah, jadi udah ada beberapa pertanyaan nih Kak, tapi mungkin yang pertama saya berikan kesempatan teman-teman yang mau nanya secara langsung on mic nih, boleh raise hand sekarang. Karena saya mau rekap dulu yang pertanyaan dari Kak Ria. Tadi udah ada tuh yang bersedia untuk nanya langsung nih. YNTKTS. Nah, itu silakan. Oke, makasih Kak izin bertanya ya. Ini sebenarnya saya nggak apa-apa sih mau di SE atau SK. Cuman yang jadi problem itu saya minatnya itu lebih ke SE karena ya seru aja. Tapi kalau dilihat dari nilai sama bakat itu lebih dari SK. Jadi bingung Kak, antara minat sama bakat ini kok nyebrang, itu lebih baik milih kemana? Kalau kasusnya gitu, karena beberapa teman juga ada kasusnya seperti ini. Kasih Kak. Oke, mungkin dua-duanya yang jawab ya. Dari Kak Chandra dulu deh. Silakan Kak Chandra. Oke, baik. Nah, itu lucu mungkin kasusnya ya. Karena sukanya mungkin ekonomi, tapi nilai tinggi sosial gitu ya. Nah, mungkin kalau dari saya pribadi gitu ya, mungkin lebih ke saya akan pilih sesuai dengan minat saya itu. Kenapa demikian ya? Karena ketika kita suka satu hal gitu ya, perkara itu mungkin nilainya lebih tinggi yang apa gitu ya, tapi awalnya suka dulu ya gitu ya. Jadi apapun yang nanti kesulitan apapun nanti akan bisa dilalui lah gitu ya. Karena ketika kita mungkin, karena kan nilai itu kan kita tidak tahu seperti apa ya. Karena nilai kan itu kan jangan tahu hanya dosen dan Allah aja yang tahu ya. Jadi itu mungkin bisa disesuaikan lah itu ya. Jadi bisa juga mungkin yang kita nggak paham tapi tiba-tiba kok nilai tinggi ya bisa jadi gitu ya. Jadi kalau dari saya mungkin kalau tadi alasan tadi pertama kan minat gitu ya. Jadi ketika kita suka ada suatu hal gitu ya. Nah itu kan juga mengacu ke skripsinya gitu ya. Kan tadi juga sudah singgung gitu ya. Ketika kita tertarik dengan suatu hal, ya maka ketika kita melakukan pun juga lebih nyaman itu. Mungkin lebih ke situ. Tapi mungkin tadi kan Ria juga sudah singgung ya terkait dengan ada yang milih sosial gitu ya ketika pemilihan peminatan, tapi juga ada yang terlempar gitu kan. Nah itu mungkin, tapi ini mungkin ya, tapi karena juga belum di cross check ke dosen gitu ya. Barangkali memang itu ketika karena kan yang milih SK itu banyak gitu ya pada tahunku gitu ya. Jadi mungkin yang diurutkan berdasarkan nilai di sosial peminatan di sosialnya seperti mungkin demografinya ataupun di sosduknya ataupun pengsosnya gitu ya. Jadi mungkin itu yang nilai itu mungkin menentukan di situnya mungkin ya. Ketika mungkin yang milih over gitu. Mungkin kalau dari aku mungkin gitu mungkin ya. Masih. Selanjutnya mungkin Kak Ria bisa jawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya itu namanya siapa ya? Ibran nggak? Ibran, makasih atas pertanyaannya. Aku jadi ingat sama pertanyaan kamu, ada seseorang dosen yang bilang kayak gini, apalah arti sebuah nilai, hanya angka di atas kertas gitu. Jadi nilai itu kan tergantung dosen juga ya. Kita kalau apalagi di SDIS itu nilai itu kayaknya sepertinya subjektif juga gitu. Jadi kalau dari aku pribadi, aku juga memilih minat sih daripada nilai. Karena kalau tahun sebelumnya itu juga sempat dijelasin sama dosen kalau misalnya nih kamu udah milih tapi nilai kamu tuh nggak masuk di situ sebenarnya,
Cuman kalau emang di jurusan itu peminatnya emang sedikit dan pemilihan dan kamu itu sesuai dengan pilihan, ya udah kamu masuk situ, nggak usah diurutin lagi. Sedangkan kalau emang ada di suatu peminatan kamu itu beda nilainya, baru itu diurutin gitu. Di suatu minat itu maksudnya lebih gitu yang milih daripada kapasitasnya, baru dilihat nilainya. Sedangkan kalau emang kamu masuk situ dan karena emang milih, ya udah masuk aja gitu, nggak dilihat lagi nilainya gitu. Jadi menurut aku mending peminatan sih, karena 2 tahun yang akan datang kamu itu terus bergelut dengan itu. Sedangkan kalau kamu udah nggak minat, ya ngapain gitu kamu di situ. Terima kasih. Gimana Gibran? Apa udah puas sama jawabannya? Puas sih, tapi agak ganjil dikit karena masalahnya kan di minat. Sebenarnya minat dua-duanya. Sebenarnya minat dua-duanya, Kak. Cuman bukan dari nilai aja, dari kayak apa ya? Kayak misalnya ada matkul nih, dosennya jelasin. Kalau misalnya jelasin ekonomi itu kita mikir dulu nih. Tapi itu yang bikin minat karena oh ini susah gitu. Tapi kalau yang demografi itu ya encer-encer aja gitu. Jadi ya kalau minat ya minat dua-duanya, Kak. Itu bingung sih. Gimana Kak? Ada tanggapan lagi Kak? Mungkin. Siapa dulu nih nanggepin? Karya dulu boleh. Oke. Mungkin Gibran bisa ikutin caraku yang 3 itu ya, bisa membreakdown 3 dari mata kuliah, kemudian topik penelitian sama pro and cons dari peminatan tersebut gitu. Kalau kamu masih bingung, dan kalau udah ngelakuin 3 cara itu dan masih bingung juga, ya gimana? Balik lagi ke diri kamu sendiri sih kalau menurut aku. Kalau Kak Chandra gimana Kak? Ada saran untuk Gibran nih? Oke, mungkin menambahkan sedikit ya. Ini tadi juga singgung ya, katanya minat semuanya, berarti malah lebih enak gitu ya. Berarti pilih apapun juga bisa gitu ya. Dari situ pun juga sebenarnya enak, tinggal pilih aja. Seperti Ria tadi juga jelaskan, mungkin di breakdown seperti apa mungkin antara kelebihan kekurangannya gitu. Enggak, dari aku mungkin lebih ke tujuannya masuk peminatan ya. Kan ada juga yang tujuannya itu mungkin supaya IP-nya tinggi terus gitu, supaya penempatan pusat gitu ya. Jadi dia pilih yang gampang-gampang, misalkan contohnya ekonomi gampang gitu ya. Dia pilih ekonomi sebenarnya nggak minat gitu. Tapi dia pilih ekonomi karena mungkin saingannya semuanya masuk SK dengan pinter-pinter misalkan. Dia pilih ekonomi karena mungkin bisa peluang 10 besar. Ya itu bisa aja, boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu ya. Jadi intinya kalau bisa punya tujuan lah gitu masuk satu peminatan tuh. Contoh salah satunya itu tadi supaya penata pusat gitu ya. Itu bisa juga gitu. Tapi mungkin kalau dari saranku lebih ke minatnya seperti apa, karena ketika nanti kita jalan nggak nyaman tuh nanti susah gitu. Mungkin dari aku mungkin ambil segitu mungkin ya. Makasih. Oke, terima kasih kepada Kak Ria dan Kak Chandra. Mungkin segitu dulu ya, Gib, sambil dengar pertanyaan yang lain, siapa tahu makin yakin. Oke, love. Udah tanda love, lanjut aja. Nih Kak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang lebih banyak lagi nih, mungkin yang gambaran deh Kak. Tahun lalu tuh sistem peminatannya itu gimana ya Kak? Maksudnya apakah setelah dibagikan IP semester 4 itu kita langsung isi angket atau ada kayak gimana gitu Kak prosesnya? Ingat nggak? Mungkin dari Kak Chandra? Untuk waktunya sepertinya lupa sih aku, tapi cuma sistemnya yaitu tinggal pilih angket aja gitu. Di Sipadu kan tinggal pilih klik apa gitu. SE atau SK gitu ya. Terkait dengan sistemnya seperti apa, mungkin seperti singgung Ria tadi sedikit ya. Mungkin karena mungkin banyak yang SK, jadi yang SK itu diurutkan gitu berdasarkan nilai peminatannya gitu ya. Untuk yang SE mungkin berapa penilainya karena yang milih kurang dari kuota gitu ya. Jadi semuanya langsung otomatis semua SE gitu, yang milih SE. Jadi yang diurutkan yang bagian SK. Kalau di tahun kemarin ya, tahun berarti 60, angkatan 60 ya. Mungkin gitu, mungkin Ria bisa nambahkan mungkin. Gimana Kak Ria? Baik, mungkin itu sama kayak Chandra. Terus kalau untuk pemilihannya itu sekitar 3 hari gitu. Jadi setelah kita tahu IP dan itu ada form peminatan gitu di Sipadu, nanti kita pilih selama 3 hari gitu batasnya. Kalau udah melewati batas itu, jadi kayak nggak bisa dibuka dan nggak bisa milih lagi. Cuman kayak jangan terpaku sih. Kalau aku bilang kan misalnya angkatanku lebih banyak yang milih SK gitu. Jangan terpaku karena itu. Itu tuh karena suatu kejadian langka di angkatanku. Kalau di angkatan 59 itu yang lebih banyak itu malah lebih milih SE. Jadi beda-beda setiap karakteristik angkatan itu. Dan kemudian di angkatanku itu banyak yang milih SK. Berarti nanti setelah kita masuk ke semester selanjutnya itu udah
langsung dibagi ya Kak? Maksudnya kelasnya udah langsung SK, SE gitu ya? Iya, udah. Oke. Lanjut nih Kak. Ada pertanyaan buat Kak Chandra dan Kak Ria. Kak, bisa kasih tahu nggak Kak dosennya siapa-siapa aja? Ini kayaknya pengen tahu yang mungkin khususnya gitu Kak. Dosen di SE ini siapa? Biar kita bisa mempersiapkan diri. Dan SK juga. Dari Kak Chandra dulu mungkin. Waduh, kalau dosen ini kayaknya pilih SK deh semuanya. Mungkin ya. Oke. Dosen ya, mungkin dosen ekonomi ya. Maksudnya dosen peminatan aja ya. Jangan dosen yang lain ya mungkin ya. Iya Kak. Yang lain Terkait mungkin peminatan sama ya. ya Kak? Enggak, ya beda. Maksudnya tapi Oh beda juga. ya sebutkan mungkin yang ekonomi aja ya mungkin ya. Iya boleh Kak. Mungkin terkait ekonomi, ya tadi yang mikro mungkin ada Bu Nuke gitu, jika ada yang tahu. Kemudian yang makro Pak Nasruddin itu. Kemudian SNN 2 mungkin ada yang di tingkat 2 pasti ada yang diajar sepertinya. Bu Monica. Kemudian yang ekonomi terapan mungkin Bu Diasih gitu. Mungkin itu sih terkait dengan 4 matkul peminatan ekonomi ya. Sebenarnya pertanyaannya ini minta deskripsi sih Kak, tapi mungkin udah tahu lah ya Kak ya teman-temannya. Kalau tadi yang kusebutkan semuanya enak semua sih. Oke, Ya mungkin gitu ya. terima kasih Kak Chandra. Lanjut ke Kak Ria nih Kak, dosen-dosennya mungkin. Oke, ini tuh adalah faktor utama sebenarnya orang milih jurusan ya, dosen. Kalau dari statistik sosial kependudukan itu udah terkenal banget kalau dasarnya itu baik-baik semua ya. Maksudnya kayak lebih santai gitu. Kalau yang semester 5 itu ada teknik demografi 1 yang peminatan, itu biasanya Pak Febri, kalau udah tahu Pak Febri ya, kalau ya. Terus Pak Yoyo, ada Pak Parwoto juga, itu dosen BPS juga, tapi beliau bagus ngajarnya dan santai juga. Kalau semester 6 itu teknik demografi 2-nya sama, kayak teknik demografi 1, dosen-dosennya sama, cuman mungkin di rolling aja. Kalau sosiometrika itu ada Bu Rini sama Pak Jeffrey. Kemudian kalau analisis ketahanan hidup, itu ada Pak Mariarcana, kemudian ada Pak Doki, dan ini kelasku sebenarnya kayak apa juga sih, dapat dosen beda sendiri dari kelas lain. Analisis ketahanan hidup itu, aku dapatnya Pak Setia Permana, dosen KS. Oke, terima kasih Kak Ria dan Kak Chandra nih. Mungkin teman-teman kebanyakan sih udah pada diajar ya, udah pada kenal gitu. Jadi bisa mendeskripsikan sendiri. Selanjutnya nih ada pertanyaan untuk Kak Chandra khusus. Kak, saya itu waktu tingkat 1-2 kemarin SNN-nya nggak serius belajar. Nah, tapi saya mau masuk SE. Kira-kira bakal kesulitan banget nggak ya Kak? Gimana Kak? Oke, baik. Terima kasih. Ya seperti yang mungkin kesulitan karena mungkin di SNN 1 banyak itu kan ya. Banyak konsep definisi gitu ya. Ya saya pun juga paham seperti apa tuh ya. Dan nggak perlu juga gitu untuk tahu secara detailnya gitu ya. Karena SNN 2 itu lebih ke pengolahan sih lebih tepatnya. Karena SNN 1 kan asumsinya itu ya. Asumsinya kan kayak kondev, kayak enterprise dan sebagainya itu kan paham lah itu ya. Nah jadi itu asumsi seperti itu. Tapi ketika di SNN 2 pun juga tidak dibahas detail itu terkait konsepnya, tapi lebih ke yang didapatkan di SNN 1 tinggal dipakai aja gitu di SNN 2-nya. Jadi langsung ke perhitungan gitu ya. Contohnya ketika nanti masuk gitu ya, itu langsung cara membuat tabel input output gitu ketika nanti masuk langsung di semester 6-nya ya. Setelah itu nanti langsung ke lebih tinggi lagi dari tabel input output gitu ya, tapi dari sistem neraca sosial ekonomi gitu. Setelah itu pun langsung ke materi selanjutnya lagi gitu. Jadi cuma 3 materi nggak salah. PDB hijau gitu. Jadi kayak mungkin terkait dengan konsep kemarin itu nggak apa-apa karena ketika di pertemuan 1-2 itu masih disinggung sedikit gitu oleh dosennya. Jadi dosennya baik kok, masih tetap disinggung gitu. Nggak langsung serta-merta langsung ke SNN 2-nya gitu ya. Jadi ada pengantar sedikit lah SNN 1. Dan nggak usah takut gitu ketika kita nggak paham SNN 1 ataupun mungkin lupa gitu. Lupa wajar, tapi ketika kita diulangi mungkin harusnya bisa gitu ya. Karena kan sudah melampaui hal itu gitu. Jadi nggak usah risau ketika mungkin kesusahan di SN 1-nya gitu. Tapi yang penting gitu kuncinya. Yang penting senang dulu gitu. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Berarti kalau kemarin nggak serius, ya kedepannya harus lebih serius ya Kak. SNN 2-nya tetap harus dipelajari lagi. Nah lanjut nih Kak, untuk kakak-kakak keduanya. Tantangannya apa sih Kak yang paling berat selama 2 semester kemarin dari SE Kak Chandra
Apa nih Kak tantangan yang paling berat selama mengikuti perkuliahan di jurusan ini? Kalau untuk Kak Ria berarti di SK. Jadi Kak Ria dulu deh. Tantangan paling berat Kak atau matkul yang menurut Kakak paling berat gitu. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi kalau tantangan yang paling berat di SK itu ya biasa ya klasik, datanya susah didapetin. Jadi kalau menganalisis atau ada tugas-tugas itu susah. Dan kalau kemarin itu matkul yang paling lumayan tugasnya itu adalah analisis ketahanan hidup. Dan kebetulan dosennya itu Pak Setia Permana PhD, bapaknya juga dosen kedokteran FKUI sama FK4. Jadi ya kita disuruh nyari data kedokteran gitu, dan itu emang kalau diterapkan emang susah banget, apalagi kayak adanya kayak gini gitu. Jadi itu sih kalau tantangannya di SK. Sisanya ya gitu, kalau dibilang kayak demografi, sosiometrika kayak gitu ya kita tinggal baca aja sebenarnya bisa gitu. Oke, terima kasih Kak Ria. Kalau Kak Chandra gimana Kak? Oke, mungkin tantangan ya di SE itu tantangannya mungkin karena seringnya tuh lebih ke materinya banyak ya, dan mungkin hal yang baru kayak ekonomi makro itu bener-bener hal yang baru gitu materinya. Nah, tapi karena dosennya mungkin Pak Nas ya dosennya dulu ya. Pak Nas enak mungkin jadi walaupun susah mungkin bisa jadi terlihat gampang lah gitu untuk makro. Tapi mungkin tantangan lebih ke banyak materi yang banyak gitu ya, dan banyak analisis yang banyak juga gitu, yang baru-baru gitu, sehingga kita pun juga perlu belajar gitu terkait hal itu. Tapi mungkin dari segi kuliah peminatan mungkin malah sebenarnya nggak ada masalah yang besar ya, malah yang bermasalah mungkin matkul di luar peminatan tuh kayaknya. Mungkin Ria pun juga paham gitu apa gitu ya. Jadi mungkin terkait dengan peminatan malah nggak ada tantangan yang besar itu. Mungkin itu sih dari tantangan. Mungkin gitu, Udi. Oke, terima kasih Kak Chandra. Nih, ada temen yang lumayan bersemangat nih kayak masuk kuliah. Pertanyaannya ini sebenarnya lebih ke SK, tapi kayaknya SE juga nih. Kak, untuk semester 5 dan 6 nih ada buku yang harus dipegang nggak? Untuk SK dulu deh, sama SE. Mungkin matkul non peminatan juga boleh Kak. Udah nggak sabar belajar kayaknya. Dari Kak Ria dulu mungkin. Aduh, makasih nih pertanyaannya. Kalau untuk buku pegangan itu ada sih, dan biasanya itu dikasih sama gurunya. Kalau dari analisis runtuh waktu, time series itu biasanya ada bukunya, dan aku lupa, aku punya buku cetaknya juga, nanti kalau mau buku e-booknya itu bisa baca aja. Kemudian untuk nggak ada yang terlalu khusus sih, kalau semester 5 itu menurutku malah mata kuliah itu lebih santai gitu. Kalau semester 5, dan kalau semester 6 itu biasanya yang ada bukunya itu ya multivariat analisis propaganda, yang matkul yang paling ditakuti gitu di STIS. Nah, itu sebenarnya yang kayak Chandra bilang tadi, itu sebenarnya matkul yang tantangan gitu di tingkat 3. Sisanya ya biasa sih pakai modul atau dari materi dari dosen kita aja. Oke, terima kasih Kak Ria. Kalau Kak Chandra gimana Kak? Oke, tadi udah disebutkan Ria ya, untuk mungkin matkul tertantang paling menantang di tingkat 3 apa ya, itulah itu ya, sama SSK itu ya. Mungkin terkait bukunya ya tetap nanti di awal pasti dikasih oleh dosennya gitu ya. Jadi mungkin tidak usah risau mencari bukunya apa, tapi mungkin dari sekarang mungkin jika penasaran boleh gitu ya. Untuk mikro mungkin bukunya terkait dengan bukunya apa namanya? Oh, dari Pindik gitu kalau salah. Kedua time series mungkin dari Book Jensi kalau salah ya. Kemudian makro kalau nggak salah makro Gujarat, bukan deh. Makro apa aku lupa. Kalau yang time series mungkin Gujarati mungkin ya. Terus apa lagi ya? Itu kayak sering itu Gujarati yang sering dipakai Gujarati gitu. Kemudian juga tadi yang Book Jensin dan juga Pindik gitu. Itu yang paling sering dipakai gitu. Mungkin itu terkait dengan buku. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Nah ini Kak ada teman juga yang nanya nih, Kak izin bertanya untuk rankingan IPK kelulusan nanti 10 besar itu SA dan SE dan SK digabung apa dipisah ya Kak? Mungkin Kak Ria? Oh dipisah. Berarti 10 besar SK, 10 besar SE gitu Kak? Iya, nanti juga kalau KS juga dipisah, jadi ada 40 besar sih sebenarnya. Ini yang nanya nih, semangat ya. Bisa. Lalu ada juga nih Kak yang nanya,
ada nggak Kak tips atau strategi yang harus dipersiapkan saat nanti mau masuk SK dan atau SE? Dari Kak Chandra dulu mungkin Kak, tips dan strategi. Waduh, tips dan strategi. Waduh, apa ya? Bentar. Saya semester 5 mungkin karena banyak kesibukan itu, jadi mungkin kurang mempersiapkan itu ya, mungkin semester 5-nya. Jadi mungkin lebih ke semester 6-nya mungkin ya. Kalau strateginya mungkin kalau bisa ya, setiap pertemuan tuh mungkin setidaknya dibuka lah, nanti belajar apa gitu ya. Karena ketika di tingkat 3 tuh menurutku kemarin ya, itu lebih langsung dibahas tuntas gitu. Jadi kayak tidak ada kayak mungkin lebih dijelaskan ulang yang mungkin bagian-bagiannya sebenarnya sudah dipelajari gitu ya. Jadi kalau bisa hal yang seperti itu sudah paham tuh. Karena ada juga dosen yang sistemnya itu langsung tanya gitu. Jadi ketika kita nggak tanya pun nilai kita pun jelek gitu. Bahkan bisa nilai C ataupun D itu bahkan. Jadi mungkin lebih ke dipersiapkan dengan baik setiap pertemuannya gitu ya. Kemudian terkait dengan setelah itu ya, berarti setelah pertemuan itu mungkin ya. Jadi mungkin bisa dibuat rangkuman langsung lah. Karena kan seperti yang saya singgung sebelumnya ya, di tingkat 3 tuh banyak materi-materi yang baru gitu, sehingga ketika kita mungkin telat yang tidak suka mencatat tuh ya, mungkin bisa segera minta catatan temannya gitu. Jadi kalau bisa setiap pertemuan tuh kayak materi sebelum itu sudah dikuasai gitu, karena kan sistemnya selalu berurutan itu. Contohnya kayak ekonometrik terapan tadi gitu kan, materinya cuma satu gitu, dan itu saling berhubungan gitu, nanti setiap sub materinya gitu, sehingga ketika kita agak paham sebelumnya, ke belakangnya pun juga nggak paham gitu, sehingga sarannya mungkin bisa selalu diperhatikan atau dipersiapkan lah sebelumnya gitu. Karena biasanya dosen juga sering menyinggung materi sebelumnya gitu. Mungkin itu sarannya. Oke, terima kasih Kak. Lanjut kepada Kak Ria. Tips and trick dan strateginya. Kalau tips and trick itu kebetulan sih kemarin aku kan karena SK terakhir ya di angkatanku, dan itu dosennya mayoritas beda gitu dari kelas SK yang lain. Jadi biasanya aku sebelum sesi itu udah nanya sih ke kelas yang lain kayak mereka tuh belajar apa kayak gitu. Jadi kita itu juga punya sumber dari berbagai sumber. Terus kata Chandra tadi emang benar kalau di tingkat 3 itu banyak review materi jadi MPC kayak gitu. Terus yang paling sering itu sih analisis regresi ya, karena di tingkat 3 itu kebanyakan emang regresi itu cuma dengan penambahan kayak gitu. Misalnya di analisis ketahanan hidup itu regresi cuman dia itu penambahan waktu kayak gitu, lebih expert itu dibandingkan tingkat 2. Saja sih kalau strategi khusus aku nggak punya sih, paling punya catatan di setiap mata kuliahnya karena aku orangnya cepat lupa jadi aku harus catat gitu aja. Oke, terima kasih Kak. Ada juga nih Kak yang nanya, Kak, apa sih materi tingkat 1, tingkat 2 mata kuliah yang harus kita kuasai dan kuatin banget sebagai base menghadapi matkul di tingkat 3? Kayak tadi kan contohnya anarek gitu ya Kak misalnya. Apa nih matkul yang sebaiknya kita pelajari atau ingat-ingat lagi di tingkat 2 dan tingkat 1 dan 2? Dari Kak Chandra dulu mungkin. Oke, baik, terima kasih. Mungkin terkait matkul yang harus dikuasai gitu ya. Yang sangat sering disinggung mungkin yaitu anarek gitu. Karena ADK pun juga analisis data kategori pakai itu juga gitu. Dan time series pun juga pakai gitu. Jadi mungkin terkait dengan anarek kalau bisa sudah paham gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin metode 1 sama 2 gitu. Terlebih nanti dosennya mungkin ada beberapa dosen yang iseng gitu ya, bisa dikatakan kayak review matkul metode 1 dan 2 gitu. Ketika nggak bisa itu benar-benar ya itu nanti resiko tanggung sendiri lah gitu ya. Jadi kalau bisa sudah paham lah terkait metode 1 dan 2 itu ya hal yang sebenarnya yang ditanyakan tuh hal yang sederhana gitu kan, misalkan alfa itu apa, beta itu apa, lebih ke situ sebenarnya. Tapi karena mungkin kebanyakan materi yang baru, jadi yang lama lupa, itu kan wajar juga. Tapi mungkin hal yang basic itu mungkin juga bisa jangan sampai lupa lah gitu ya. Oke, mungkin itu. Kemudian matkul apa lagi ya? Tetapi kayak misalnya pengantar mungkin sebenarnya nggak paham pun juga nggak apa-apa itu, karena di awal pun nanti juga disinggung lagi, tapi lebih ke matkul yang statistik aja gitu yang perlu dikuasai kembali gitu. Untuk yang statman mungkin karena statman itu kan fungsinya untuk mendapatkan rumus statistiknya gitu ya. Jadi ketika di tingkat 3 pun tidak terlalu disinggung gitu. Karena itu penghitungan tuh lebih ke tingkat 1 2 gitu. Untuk tingkat 3 sama 4 mungkin lebih ke aplikasinya seperti apa gitu. Jadi yang nggak bisa statman mungkin agak berbesar hati atau mungkin enak lah gitu ya. Nggak terlalu bermain dengan rumus-rumus itu mungkin. Mungkin itu mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Chandra. Lanjut kepada Kak Ria. Baik, kalau dari aku di peminatan dulu ya. Kalau tadi kata Chandra di ekonomi itu biasanya banyak
mata kuliah baru. Sedangkan kalau di statistik sosial kependudukan itu menurut aku teknik demografi itu perlu sih penguatan di pengantar demografi gitu, karena nanti ada pengulangan di perhitungan misalnya kependudukan kayak migrasi, terus kelahiran, kematian kayak gitu, itu tetap juga belajar kayak gitu. Dan kalau sosiometrika itu ya penguatannya sosiologi juga, pengantar sosiologi dulu, karena banyak sih kita itu membuat indikator-indikator sosial dari pendekatan-pendekatan sosiologi gitu. Terus untuk mata kuliah lainnya, menurut aku itu yang perlu ditekankan lagi itu adalah distribusi sih. Kalau di APG itu distribusi, kemudian MPC kayak gitu, dan sisanya itu analisis regresi. Itu aja sih biasanya. Oke Kak, terima kasih. Ini ada pertanyaan lanjutan nih Kak. Di tingkat 3 tuh masih ada yang kayak ngoding-ngoding gitu Kak? Kayak Alpro, Basdat gitu-gitu? Atau nggak ada? Kak Ria mungkin? Dari SK dulu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau di SK itu, karena kemarin yang kebetulan aku dapat dosen KS juga ya tetap ngoding. Kita tadi ngodingnya cuma sebatas art studio gitu. Kalau aplikasi lain kayak analisis hubungan foto time series itu pakai FView, sisanya pakai SPSS boleh. Cuman kan ada beberapa dosen yang strict harus apa sih aplikasi yang open source gitu. Jadi tetap ngoding di RStudio. Cuman di RStudio itu biasanya juga udah ada sintaknya kan, jadi lebih mudah. Kalau ngoding kayak tingkat 2 itu yang kayak visual gitu nggak terlalu sih, karena mungkin itu udah ranah ke komputasi statistik. Oke, terima kasih Kak. Kalau di SE gimana Kak? Sama sih seperti Ria gitu ya. Untuk di SE pun juga menggunakan aplikasinya yang sudah ada gitu. Contoh FViews gitu ya. Jadi FViews kemudian SPSS sama sih. Mungkin yang sedikit ngoding mungkin APG mungkin ya. Tapi itu SE SK pun juga ada gitu. Itu pakai R kan, itu pun juga sudah ada. Mungkin teman-teman juga ada yang menghimpun tuh sintaknya apa, jadi tinggal pakai aja gitu. Jadi untuk ngoding seperti tingkat 2 tidak ada untuk tingkat 3 ya. Mungkin itu. Oke Kak, nih masih ada nih Kak pertanyaannya. Kak, kalau PKL itu ngaruh nggak Kak peminatannya? Nah, ini kita langsung tanya ke ketua PKL-nya dulu kali ya. Kak Chandra nih, ketua PKL 60 guys. Jadi kita tanya langsung ke Kak Chandra dulu nih. Gimana Kak? Ngaruh dalam artian apa ini? Maksudnya mungkin bagian ini harus dari SE, bagian ini harus dari SK gitu, atau enggak? Sebenarnya enggak sih, karena contohnya aja terkait dengan topiknya gitu ya. Kan topik harusnya itu kan topik besarnya kan ditentukan gitu ya. Sedangkan yang sekarang pun topiknya terkait dengan SK, jadi kan nggak mungkin yang ngerjain semua SK gitu kan ya. Jadi tetap sama gitu, baik tidak ada pembagian seperti apa. Karena kan mereka kan lebih ke aplikasinya gitu ya, dari apa yang sudah kita dapatkan setelah perkuliahan itu ya, kita terapkan di PKL dalam bentuk kerjasama dalam membangun suatu penelitian. Jadi tidak ada pembagian khusus terkait SE harus bagian ini, bagian itu tidak ada. Tapi yang lebih pembagian itu nggak ada, tapi cuma lebih ke topik yang diangkat besar itu apa gitu, apakah sosial atau apa ekonomi gitu. Sekedar pembagian topiknya aja gitu. Lebih ke situ mungkin ya. Oke, terima kasih Kak. Mungkin teman-teman kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand atau masih tanya ke kolom chat, silahkan. Ini pasti udah ada yang makin yakin nih, wah masuk ini nih. Nah ini ada Kak. Kak, bagaimana proporsi penilaian SK versus SE versus SK? Misal mau tahu lebih besar peluang masuk SE atau SK, gimana cara ngitungnya Kak? Oh, ada nggak Kak perhitungan? Kalau KS itu kan kita tuh ada rumusnya gitu ya Kak. Ngitung misalnya 0, berapa dikali nilai ini tambah nilai ini gitu. Nah kalau di SE/SK tuh ada nggak ya Kak? Hitungan-hitungan seperti itu. Proporsi penilaiannya. Kak Ria mungkin. Ya, izin jawab. Kalau di KS itu kan emang ada ya, karena mereka itu juga jurusannya baru di angkatan 58 baru ada jurusan KS dibagi sains data sama sistem informasi itu kan. Kalau di SKSE yang kayak aku bilang tadi sih, tergantung angkatan kalian itu condong ke peminatan mana, di situ baru nanti dibagi gitu. Kalau untuk perhitungannya dari dosen pun kayak nggak mau ngasih tahu gitu tentang rinciannya gitu. Jadi kita nggak tahu juga. Sedangkan kalau di KS ya emang dirinci dan dikasih tahu ke mahasiswanya.
ternyata nggak ada nih teman-teman. Kalau di jurusan statistika nih nggak ada perhitungan khusus kayak di KS. Jadi memang tergantung sama minat dari teman-teman seangkatan. Ada lagi yang mau ditanya? Oh nih Kak. Kak mau tanya, kalau ternyata kita kelempar dari yang kita pilih, itu tuh boleh minta pindah nggak? Maksudnya apakah masih ada waktu perpanjangan untuk ya udah boleh tukar yang mau ke SE dan SK tukeran gitu? Masih ada nggak Kak waktu seperti itu? Atau ya udah pasrah aja gitu? Jadi Kak Chandra mungkin dulu. Terkait ya terkait tukar atau boleh apa enggak, mungkin kayaknya nggak ada deh ya di angkatanku ya. Mungkin Ria mungkin yang lebih tahu, tapi setauku nggak ada gitu. Cuman yang kelempar tuh aku tahu orangnya siapa itu, karena emang milihnya SK cuman kelempar ke SE gitu. Mungkin dari nilai mungkin ya. Mungkin ada nggak dia? Aku lupa dia yang tukar. Nggak ada sih. Kalau dari penjelasan waktu penjelasan kalkulasi itu wakilannya Bika juga bilang kayak nggak bisa nukar-nukar gitu. Jadi kalau udah dapet itu ya udah fix, soalnya udah dapet langsung kelasnya gitu. Kalau SKS itu. Oh guys, jadi tidak boleh tukar-tukaran. Walaupun udah sama-sama setuju. Nah, gimana tuh? Kok tukar? Ayo teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi nih untuk peminatan SK dan SE. Kalau Karya tuh yakin SK waktu kapan Kak? Kalau Kak Chandra kan kayaknya tadi dari masuk STIS sudah yakin mau ekonomi. Kalau Karya gimana Kak? Kalau dulu aku sebenarnya waktu daftar itu milih KS loh. Jadi yang angkatanku ada 20 orang yang kelempar di perankingan matematika ke statistik dari KS. Jadi itu aku salah satunya. Jadi sebenarnya dari awal aku nggak ada sih mikir ke statistik sosial kependudukan. Itu udah bermulai saat tingkat 2 sih, tingkat 2 akhir. Aku semakin yakin kalau statistik sosial kependudukan itu aku banget gitu. Walaupun kalau dari pengalaman aku punya circle yang kebanyakan anak ekonomi gitu. Cuman karena aku pengennya SK ya udah SK aja. Oke Kak. Buat teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nih, silakan raise hand. Mungkin mau curhat atau cerita mengenai kebingungannya biar kita apa ya? Siapa tahu dapat solusinya. Kak, saya baca-baca dulu nih pertanyaannya. Oh ya nih. Kak, menurut Kakak jika minat dan bakat sedikit bertentangan, dengan langkah apa lagi ya yang tepat dalam menentukan peminatan yang cocok? Mungkin tadi ini udah dijelaskan sedikit ya sama Kak Ria tadi di tahap-tahapnya, yang 3 tahapan tadi. Dan ini agak mirip sama pertanyaan Gibran sini. Bakat dan minatnya sedikit bertentangan. Jadi langkah apa lagi yang tepat dalam menentukan peminatan yang cocok? Nah mungkin kakak masih mau menekankan atau mau memberikan ringkasan lagi nih Kak mengenai jawaban yang tadi. Kalau minat dan bakatnya sedikit bertentangan. Dari Kak Chandra dulu mungkin. Mungkin terkait hal itu ya, mungkin seperti tadi juga saya sudah singgung sedikit mungkin ya. Untuk itu mungkin kita lihat posisi kita dulu mungkin ya. Kayak misalnya kita mungkin kayak tadi, misalnya pengen pendapatan pusat gitu ya, atau 10 besar gitu ya. Ya kita mungkin melakukan survei kecil-kecilan tuh, kayak yang pintar-pintar bagi yang kita lihat gitu. Kamu milih apa gitu kan? Misalnya semua pilih SE. Karena kita pilih 10 besar gitu ya kita pilih SK gitu. Supaya kita juga 10 besar gitu. Itu orang-orang itu juga ada gitu yang seperti itu gitu. Jadi kita lihat lagi seperti apa tujuan kita masuk suatu peminatan tuh kan. Jadi ada yang milih karena mungkin supaya pemerintah pusat itu juga ada gitu, bukan karena minatnya gitu. Jadi mungkin kita tetapkan dulu seperti apa tujuan kita gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku terkait dengan mematapkan pilihan itu ya. Oke, terima kasih Kak Chandra. Kalau Karya gimana Kak? Yang mau ditekankan lagi Kak biar makin inilah caranya gitu. Kalau dari kasus yang diceritain Chandra tadi itu emang benar aja sih di angkatanku. Dan ternyata yang waktu di survei itu mereka bilang statistik ekonomi gitu. Tiba-tiba waktu pengumuman ya mereka ya masuk SK gitu semuanya. Jadi ya nggak bisa terlalu dipercaya juga sih ya orang-orang itu. Terus kalau dari aku sih emang
ya yakinin diri kamu sendiri sih, kayak cari suatu waktu kamu tuh mau di mana gitu, kamu tuh sukanya apa. Kalau aku sih nggak terlalu berpacu sama tujuan akhirnya mau masuk pusat atau gimana gitu, itu tuh semua udah ada yang ngatur gimana cara kita ngejalaninnya dengan sebaik mungkin aja. Kalau aku, karena aku suka di sini dan aku pengen ngejalanin sebaik-baiknya di sini, ya udah aku pilih itu. Oke, terima kasih Kak Ria. Semoga menjawab ya teman-teman tadi yang nanya mengenai hal ini. Ternyata lumayan banyak nih yang minat dan bakatnya agak sedikit bertentangan. Lalu ada juga nih Kak yang nanya buat Kak Chandra. Kak, kalau mental tempe kira-kira bisa nggak ya bertahan di SE? Oh, sedih. Gimana Kak Chandra? Mental tempe itu gimana definisinya? Gimana nih guys, mental tempe nih gimana maksudnya? Maksudnya gimana tuh? Menghadapi dosen mungkin kan? Mungkin sebenarnya kalau terkait kuat apa enggaknya mungkin lebih ke sebenarnya bisa sih, karena kan juga kita tuh kan mungkin di budaya di STS gitu ya, saling membantu gitu ya, jadi nggak usah terlalu risau gitu. Terlebih nanti contoh kayak aku lah, itu aku nggak pernah di kelas tuh mencatat tuh nggak pernah gitu, jadi aku pasti mengandalkan siapa yang paling rajin mencatat, tinggal kita minta gitu aja lah, sesimpel itu gitu ya untuk terkait dengan materi gitu ya. Karena tipikal belajarku lebih ke merhatikan dosennya gitu daripada mencatat itu, mungkin berkebalikan dengan Ria gitu ya. Mungkin gitu ya terkait. Jadi kalau misalkan kita merasa mungkin minder atau apa itu tidak usah risau, karena mungkin kalau di STN itu saling membantu, bahkan ada KSM dan sebagainya gitu ya. Dan teman-teman juga sudah alami hal itu gitu ya. Jadi terkait hal itu mungkin tidak usah dibingungkan. Yang lebih tekannya itu lebih ke minatnya mungkin kalau dari aku. Mungkin itu mungkin. Oke. Terima kasih Kak Chandra. Nih semoga yang bertanya nih jadi semangat ya, tidak menjadi mental tempe lagi. Lanjut nih kepada Kak Ria. Kak, tadi Kakak bilang kan yang SK nyari datanya susah. Nah, tips and triknya gimana nih Kak untuk mendapatkan sumber datanya? Ini semangat-semangat nih teman-teman saya nih kayaknya. Silakan Kak Ria. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tips and trik nyari sumber data itu ya kamu rela begadang sih. Biasanya kalau kesehatan dan SK itu kan kalau di internet itu nggak bisa nyari 1-2 kali gitu, harus lama banget, harus dia itu memenuhi syarat ini, syarat itu gitu. Sedangkan kalau untuk skripsi itu emang udah dari tingkat 3 sih. Kebetulan kemarin kan waktu semester 5 itu ada mata kuliah metodologi penelitian. Di situ UASnya itu kita bikin proposal, kayak gimana ya, proposal untuk skripsi gitu, kayak simulasinya lah, bukan yang beneran. Nah di situ kalian udah mulai cari-cari datanya gitu dari sekarang, kayak udah survei rumah sakit mana yang menyediakan data tersebut atau kementerian lain yang menyediakan data tersebut, karena kan kalau SK itu bisa dari kementerian lain juga ya, kayak Kementerian Sosial gitu. Jadi emang lebih ribet buat nyari data dan mintanya karena di luar lembaga kita, tapi semua itu pasti bisa sih asalkan kalian mau usaha aja sih. Kalau tips and trick khususnya itu nggak ada. Sebenarnya untung-untungan aja sih kalau dapat data itu, kalau menurutku ya. Ada yang sekali dapat, ada yang harus sampai kadang-kadang baru dapat. Oke. Jadi buat teman-teman SK siap-siap ya kita untuk begadang. Oke, lanjut nih Kak. Wah, langsung banyak nih pertanyaan nih. Nih Kak, mengenai penempatan nih, kan tadi ada disinggung-singgung sama Kak Chandra nih, bahwa peminatan tuh nggak langsung memengaruhi penempatannya. Ini ada yang nanya nih Kak, bener nggak sih Kak, misalnya kita nentuin penempatan nih, kita harus tanya sama teman-teman sehimada, mereka mau SK atau SE. Karena kan ini nih Kak, kita kan taunya misalnya penempatan tuh biasanya dibagikan SK sekian, SE sekian di daerah tertentu. Nah, apakah itu juga menjadi salah satu strategi Kak? Kita bagi-bagi sama teman sehimada gitu. Gimana, mungkin dari Kak Ria dan Kak Chandra? Kak Chandra dulu deh. Oke, baik. Makasih pertanyaannya. Mungkin menambahkan sedikit ya terkait dengan cari data gitu ya. Mungkin ekonomi juga sama gitu. Nggak harus sekali, walaupun ada datanya gitu ya, tapi nggak sekali cari langsung selesai juga nggak gitu sebenarnya konsepnya. Karena mungkin karena tugas gitu ya, beda sama skripsi gitu ya. Kalau skripsi yang menyesuaikan itu kan analisisnya gitu ya. Tapi kalau pas tugas itu yang menyesuaikan adalah datanya gitu. Jadi harus pakai ini gitu. Analisisnya pakai ini. Sedangkan datanya pun sebenarnya nggak bisa pakai itu gitu. Nggak mau asumsi dan sebagainya. Jadi ya pun cari data pun juga bahkan bisa ribet ketika UAS pun juga sama gitu. Cari data mendekati
deadline-nya baru bisa ketemu gitu. Bahkan juga sering seperti itu. Jadi mungkin cari data pun juga walaupun sekunder ya, tapi tetap juga susah gitu karena menyesuaikan. Tapi untuk analisnya, untuk tugas ya, bukan untuk skripsi ya. Mungkin itu untuk penambahannya gitu. Kemudian terkait dengan penempatan tadi sudah kusinggung sedikit ya terkait dengan PPT-nya. Maksudnya yang kusinggung tadi bukan ke formasi penempatan tapi lebih ke penempatan di BPS-nya gitu loh. Maksudnya nggak selalu di ekonomi akan berkecimpung di bagian ekonomi gitu. Bisa aja nanti teman-teman yang SE bisa berkecimpung di bagian sosial dan sebagainya gitu. Jadi lebih ke apa aja yang ada di situ, lebih khusus ke daerah mungkin ya. Karena kalau ke pusat mungkin lebih sudah dibagi rata gitu ya. Tapi kalau ke daerah itu karena mungkin keterbatasan SDM dan sebagainya gitu ya. Jadi kayak lulusan yang baru itu dianggap bisa semuanya gitu. Jadi tidak ada kata Om apa saya nggak bisa bagian ini karena saya ekonomi. Nggak seperti itu ya, karena kita pun dianggap semuanya bisa gitu. Sehingga maksudnya lebih ke situ gitu. Baik komutasi dan sebagainya itu dianggap semuanya bisa gitu. Tapi yang tadi saya bahas itu lebih ke situ. Cuma kalau di pertanyaan kayak untuk penempatan seperti apa gitu ya. Nah, bahkan tidak harus sehimada gitu. Bahkan di angkatan juga ada gitu. Untuk mengetahui pilihan dari teman-teman seperti apa gitu. Karena kan mungkin yang nilainya tinggi pun nggak ada masalah gitu ya. Tinggal geser yang bawahnya gampang lah gitu ya. Tapi yang bermasalah itu yang nilainya mungkin di tengah-tengah gitu ya maksudnya. Nah itu kan kayak dia mau pilih ini, sudah ada ini kan nanti dia terbuang gitu kan. Terbuang di pilihan yang lain. Jadi lebih ke nanti ada kok itu survei dari angkatan itu. Dan plottingnya pun juga ada. Mungkin yang nanti tiba-tiba pas di pilihan yang nyata pindah, nah itu urusan dari orang-orangnya ya itu ya. Yang mungkin ya harusnya sama lah itu. Tapi mungkin karena dia mungkin merasa nilai tinggi mungkin bebas gitu ya. Tapi kalau bisa ya sesuai dengan pilihan yang nanti di survei angkatannya gitu. Mungkin ke situ mungkin ya. Oke, terima kasih Kak Chandra. Kalau Kak Arya gimana nih Kak? Tanggapannya mengenai hal ini. Kalau untuk tanggapan itu, di angkatan 58 tahun lalu ini kan baru penempatannya dan baru ada kebijakan baru bahwa putra daerah itu lebih dipertimbangkan. Jadi misalnya aku ranking 40-an dan teman aku si B itu ranking 80-an dan kita milih tempat yang sama sedangkan dia itu asli daerah situ gitu. Kan kalau dari tahun lalu itu yang dipakai yang rankingnya lebih tinggi gitu. Sedangkan kalau sekarang itu yang dipakai itu adalah putra daerah dan putri daerah. Jadi dia yang dapat sedangkan aku enggak kayak gitu. Cuman itu kebijakannya masih uji coba sih di angkatan ini. Nggak tahu nanti di angkatan kalian gimana. Jadi kalau peminatan itu ya sama sekali nggak ngaruh sih sama apa ini kamu penempatan kamu. Sedangkan kalau di pusat ya pasti ngaruh. Kalau di pusat kan emang kalau 10 besar SK ya udah di bidang statistik sosial dan kependudukan aja gitu. Oke Kak, terima kasih Kak. Tapi nih Kak, saya mau tanya Kak. Setahu saya Kak, kemarin waktu nanya-nanya sama Kating itu kan waktu misalnya milih BPS di salah satu daerah tuh membuka formasinya itu kan berdasarkan jurusan ya Kak. Misalnya ngambil SK 4, SE 4 gitu. Berarti itu juga harus kompromi sama anak himadanya dong Kak? Apa gimana ya? Tapi ini ya Kak, sistem penempatan tuh bisa saja berubah kapan gitu ya, setiap tahun tergantung kebijakan. Iya nggak sih Kak? Iya benar. Dan itu kalau penempatan itu juga bukan BPS saja gitu yang nentuin, tapi itu dari Kementerian RB juga nentuin gitu. Jadi BPS pun nggak bisa ngasih kepastian yang jelas tentang peminatan dan penempatan. Oke guys, jadi mungkin pertanyaan mengenai penempatan juga bukan kapasitas kita nih yang jawab. Jadi mohon maaf agak kurang memberikan jawaban yang hakul yakin. Lanjut, ada pertanyaan buat Kak Chandra nih Kak. Kak, kan kemarin angkatan 60 ada nih yang kelempar ke SE. Nah, sepengetahuan Kakak, ada nggak sih teman-temannya yang agak susah survive gara-gara kelempar itu? Terus gimana Kak? Takut nih, kayaknya takut kelempar ke SE nih. Kebetulan dia nggak sekelas sama aku ya yang kelempar, jadi kurang tahu terkait detail seperti apa ya. Tapi mungkin yang sebenarnya yang menjadi masalah itu bukan mata kuliah di peminatannya sebenarnya, tapi mata kuliah yang di luar peminatan sebenarnya. Jadi SE SK pun juga sama gitu tantangannya. Jadi mungkin lebih ke situ sih. Tapi kalau lebih ke misalnya terkait dengan peminatannya, apakah dia mampu apa enggak, ya bisa gitu. Tapi yang bermasalah itu bukan di matkul itu masalahnya. Di matkul yang SE SK pun juga dapat gitu. Jadi mungkin lebih ke situ mungkin. Jadi sama-sama harus diperhatikan semua gitu, baik SE ataupun SK gitu. Masih. Oke, terima kasih kepada Kak Chandra. Nah, gimana nih teman-teman?
Masih ada nggak yang pengen ditanyain? Mungkin 5 menit lagi ya kita sesi tanya jawabnya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Atau udah yakin banget nih? Tim SE, tim SK. Ini berarti pengurus angkatan harus ini nih ya Kak. Maksudnya setelah ini mungkin harus ngadain survei ke teman-teman nih. Kira-kira mau masuk peminatan apa biar jadi sama-sama tahu. Iya, harusnya gitu, Mang. Biar tahu jumlahnya apakah timpang atau sama gitu. Oke. Ini ada lagi nih Kak yang nanya. Matkul bukan peminatan antara SE dan SK itu sama banget atau ada pendekatan yang beda Kak? Kayak mungkin data yang digunakan di matkul-matkul itu apakah menyesuaikan sama peminatannya atau enggak gitu Kak? Dari Kak Arya dulu deh atau Kak Cendra? Ya Kak Cendra. Ya, tadi udah dijawab Uti sebenarnya kan. Untuk mata kuliah sama gitu. Yang membedakan mungkin ketika tugasnya gitu ya. Ketika ekonomi tentunya cari data yang ekonomi gitu. Nggak boleh kita cari data kesehatan gitu misalkan. Jadi hanya sebatas itu sih datanya. Tapi untuk mata kuliah sama gitu. Oke Kak. Mungkin Kak Arya ada yang mau ditambahin Kak? Contoh-contohnya mungkin. Sih benar juga kalau misalnya kita itu pakai datanya aja yang beda. Misalnya kalau di APG itu kan analisis multivariat itu kalau yang ekonomi ya pakai data ekonomi, X-nya lebih banyak. Kalau yang sosial ya pakai sosial. Kemudian itu juga sih di ujiannya itu soalnya beda biasanya. Oh beda ya Kak. Tapi tingkat kesulitannya sama ya Kak? Harusnya sama sih kalau dosennya harusnya udah tahu. Kalau cuman sering beredar isu ada yang lebih gampang, ada yang lebih susah gitu. Oh iyalah, mungkin memang kadang rumput tetangga tuh lebih menarik ya Kak. Kayaknya soal orang tuh lebih gampang aja daripada soal diri sendiri. Oke lanjut nih teman-teman, ada yang pengen, nih pertanyaan terakhir nih Kak mungkin. Karena udah jam 11.27. Untuk masa pemilihan peminatan nanti, apakah pihak kampus hanya melihat based on nilai atau juga ada mahasiswa mencantumkan alasan memilih jurusan itu untuk pertimbangannya? Jadi mungkin waktu isi form di Sipadu tuh apakah ditanyain alasan atau gimana gitu Kak? Atau ya udah isi, pilih aja gitu. Dari Kak Chandra ya, silakan. Tinggal pilih sih, SE, SK, centang gitu doang. Kirim. Ada alasan-alasan gitu ya berarti ya? Nggak ada. Ini nggak ada teman-teman. Berarti memang dilihat peminatnya aja, lalu mungkin sama nilainya. Tidak mempertimbangkan alasan-alasannya. Oke deh, mungkin sekian dulu nih Kak. Karena udah siang juga. Terima kasih banyak kepada Kak Chandra dan Kak Ria atas waktunya dan jawaban-jawabannya yang diberikan. Semoga teman-teman di sini makin tercerahkan dan makin yakin sama pilihan yang akan ditetapkan nantinya. Sebelum kita akhiri mungkin boleh sesi foto bersama dulu. Jadi teman-teman yang bisa bisa on cam silakan menghidupkan kameranya. Kita dokumentasi dulu. Langsung pada live nih memang udah yakin kayaknya. Ayo silakan teman-teman. On cam dulu. Oh, nih Fatur nih on cam. Ayo yang lain. Ibran on cam Gip. Tuh, Uti pilih apa Uti? Saya Kak, kayaknya sih SK Kak. Fatur apa Tur? Nih Fatur. Aduh, kalau aku sih untuk sekarang mungkin lebih condong ke SK ya Kak. Cuma nggak tahu nanti kalau di tengah jalan berubah ya. Oh. Gibran gimana Gib? Udah makin yakin belum? Ntar aja lah. Kayaknya SE sih. Oh, kayaknya SE sih. Dan nih, segini aja nih yang on cam ya, Pak. Kita foto berlima. Ayo, senyum. 1, 2, 3. Wah, oke. Sekali lagi ya, slide sebelahnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih guys.
Mungkin boleh nih chat di kolom komentar kira-kira udah yakin belum mau masuk kemana? Tim SK. Tim SK. Tim SE. Ayo bingung. Tim, terima kasih kakak. Oke. Maka setelah kita udah foto-foto ini, berakhirlah acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, disilakan.